Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا أيها الطالبات كيف حالكن لعلكن في صحة وفي حفظ الله سبحانه وتعالى والحمد لله نحن نلتقي مرة أخرى وسنواصل درسنا إن شاء الله. هذا اليوم نتعلم عن الأصوات وفهم المسموع. الأصوات وفهم المسموع. إذن في هذه الحصة في هذه الفرصة أنا سأتكلم عن الأصوات وفهم المسموع. التدريب الأول استمع وأعد. عندنا حرف الضاد. حرف الضاد ونحن نتعلم كيف ماذا نقرأ، كيف نقرأ هذا الحرف ونسمع. Baik. Kita belajar tentang huruf dad. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang huruf dad. Dad, dad itu makhrajnya, tempat keluar hurufnya adalah geraham kiri kanan dengan lidah, pinggir lidah. Bagaimana cara kita mengetahui tempat keluarnya huruf itu benar atau tidak? Dengan dimatikannya huruf tersebut. Alt, walad. Ketika kita matikan huruf itu, maka disitulah letak tempat keluar hurufnya. Kalau letak keluar hurufnya di pinggir dot ini adalah di gigi geraham atas, ya, gigi geraham atas, kiri dan kanan, boleh satu sisi saja atau sekalian dua-duanya kalau bisa. Tetapi cara mengetahuinya ketika kita matikan huruf itu. Kalau pinggir lidah kita terletak di situ, maka benarlah dia. Walad, mana lidahnya? Walad, pinggir lidahnya, terasa enggak? Walad, gitu ya. Alt, ilt, ut, gitu, seperti itu ya. Ba, ya. Sebagaimana kita ketahui dalam bahasa Arab itu ada 4 kemahiran yang harus dikuasai. Apa saja? Ustaz ulangi kembali. Maharatul kalam, maharatul istima', ya, atau maharatul sima'. Kemudian maharatul kitabah wa maharatul qira'ah. Ya, kemahiran, kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan mendengar atau memahami, serta kemampuan berbicara. 4 keahlian ini harus kita pahami, harus kita kuasai dalam berbahasa Arab. Pada hari ini kita akan belajar tentang maharatul kalam, maharatul istima' dan maharatul kalam, ya, mendengar dan mengucapkan. Maka dalam bahasa Arab ini bahasa yang terkenal dengan kefasihannya, fasih.
hurufnya harus jelas. Beda sedikit hasilnya, maka suara yang keluar maka beda artinya. Ya. Beda kalimat yang dihasilkan, seperti itu. Ya. Kita baca sama-sama. Ramadhanu yatawadda'u duyufun mumarridatun mumarridun aydan. Baik, itu semuanya ada huruf dotnya. Baik. Kita harus di sini kita belajar membedakan antara huruf dot dan dal. Dallin, dalin. Nah, ini beda artinya. Ya. Darra, darra, darra. Dalla, dalla. Dara, dara. Dalala, dalala, da. Do sifatnya apa? Isti'la. Dal sifatnya istifal. Dot tebal, dal tipis. Seperti itu. Da. Seperti itu ya. Maka kita bedakan. Nah, kita juga hari ini belajar membedakan antara huruf dot dan dal. Nadaba, nadaba. Nadara, nadara. Nah, dilatih di rumah ya. Latihan mengucapkan. Ya. Naddat, naddat. Bid'atun, bid'atun, bid'atun. Bid'ah, bid'ah. Itu beda. Ba'dun, ba'du. Maridun, maridun. Farada, rafada, rafada. Qurudun, qurudun. Fardun, fardun. Iya. Latihan di rumah berulang-ulang, diulang-ulang sampai kita paham membedakan antara huruf dad dan dal. Seperti itu. Ya, semuanya itu harus dilatih dengan latihan ya, bukan hanya mendengar. Coba dan coba, jangan malas. Jangan malas mencoba. Ya, coba dan coba lagi. Kemudian kita lanjutkan at-tadribus tsalits. Latihan ya. Latihan ini at-tadrib itu latihan. Latihan ini untuk apa? Melatih diri kita. Ya, at-tadribus tsalits ini latihan yang ketiga. Istami' wa a'id. Dengarkan dengan ulangi. Istami' ini artinya dengarkan. Kalau istami' itu artinya mendengarkan dan memperhatikan, melihat. Bukan hanya pendengaran, cuman pandangan mata juga tertuju, seperti itu. Itu istami'. Adapun sima' itu mendengar juga, cuman dia hanya pendengaran saja. Tapi istami' ini lebih perhatian ya. Perhatian. Kita memperhatikan itu dengan apa? Dengan mata dan dengan telinga. Fokus, itu istami'. Ya, wa a'id, ulangi. Kita baca. Ini udah pernah sebenarnya, cuman kita ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, coba baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, lanjut. Wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Ya. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض في سدر مخضود
وطلح منضود في سدر مخضود وطلح منضود فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Fokus di huruf dot ya. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. Coba lagi. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Ya, jadi ini ada banyak contoh bot dilatih, sering mendengar, sering mengucapkan, insyaallah jadi benar ya, terlatih dan insyaallah kita bisa mengucapkannya dengan benar dan telinga kita pun terbiasa mendengarkannya sehingga kita bisa membedakan dot dan dal dan bisa membaca dot dengan benar. Demikian. Fahmul masmu'. Ini ada tadrib fahmul masmu'. Ya, latihan memahami apa yang didengar. Memahami apa yang didengar. Namun qadarullah, ustaz belum memiliki soalnya ini dia ada buku Kitabul Muallim, qadarullah ustaz belum memegang kitabnya. Maka untuk saat ini kita lanjut ya. Saat ini kita lanjutkan langsung kita lanjut ke kalam, al-kalam. Ini maharatul kalam, belajar berbicara. Tabadalil hiwara ma'a zamilik kama fil mithal. Tabadalil hiwara ma'a zamilik kama fil mithal. المثال طالبة الأولى كم ساعة تعمل أو إذا نتكلم مع طالبة كم ساعة تعملين نبدل هذه الكلمة بضمير للنساء. كم ساعة تعملين في اليوم؟ أعمل 8 ساعات في اليوم. وكم ساعة تعمل أنت؟ أو إذا للمرأة وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 7 ساعات. طيب نراجع. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 8 ساعات في اليوم. وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 7 ساعات. طيب انظرنا إلى هذه الساعة. نحاسب 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن
الطالب الأولى الطالبة الأولى يعمل طالب الأولى يعمل 8 ساعات في اليوم، يعمل 8 ساعات في اليوم. والآخر وهذا طالب الثاني يعمل 8 ساعات في اليوم، وطالب الأولى يعمل 7 ساعات في اليوم. 1 2 3 4 5 6 7 7 ساعات يعمل في اليوم. والآن نجرب بهذا الرقم الأول، رقم الواحد. كم ساعة يعمل هذا؟ إذا ماذا نحاسب هذا الساعة كم ساعة؟ 1 من ساعة التاسعة إلى 10، 1 ساعة واحدة، 2 2 3 ساعات. إذن هذا الرجل طالب الثاني يعمل 3 ساعات في اليوم. نبدل هذا السؤال، نبدل ماذا الجواب. كم ساعة تعمل في اليوم؟ من هذا أنا ماذا نستعمل هذه الساعة، نستعمل في هذه المحادثة، نستعمل في هذه صورة الساعة نستعمله أعمل 3. إذن هذا 3. طالب الثاني يعمل 3 ساعات في اليوم. ثم وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 1 2 3 في نفس ماذا الوقت سواء. أعمل 3 ساعات أيضا في اليوم. أعمل 3 ساعات في اليوم. Ya, jadi sama nih jamnya, ya kan? 3 jam jumlah. Kam sa'atan ta'malu fil yawm itu berapa jam? Kalau nanyakan jam berapa sekarang bagaimana? Kamis sa'atul an. Oke, ini jadinya sa'atu. Terus pakai alif lam. Kam as-sa'atul an? Kamis sa'atul an, gitu dia. Kalau kam sa'atan itu nanyakan jumlah jamnya. Ya, kalau kam sa'atan itu nanyakan jumlah jamnya. Kalau kam as-sa'atu itu nanyakan jam berapa. Kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Itu dia beda. Tapi kalau kita menanyakan berapa jam, kam sa'atan tadhhabu ila al-madrasah, berapa jam perjalanan kamu pergi ke sekolah? Itu kam sa'atan. Kam sa'atan tadhhabu ila al-madrasah? Adhhabu ila al-madrasah sa'atan wahidatan, 1 jam misalnya. Atau setengah jam gimana? Nisfu sa'ah. Adhhabu ila al-madrasah nisfu sa'ah. Saya setengah jam sampai ke rumah. Wasaltu ila al-madrasah nisfu sa'ah. Setengah jam saya sampai ke sekolah. Seperti itu. Kemudian ya, kita hitung ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ساعات 9 ساعات. طيب كم ساعة تعمل في اليوم؟ أو إذا إلى المرأة كم ساعة تعملين في اليوم؟ Kalau kepada perempuan nanya ya, كم ساعة تعملين في اليوم؟ كم ساعة تعملين في اليوم؟ Jadi anti coba di rumah, tanya sama adik. Ya ukhti صغير, ya ukhti صغير, ya adik ya, كم ساعة تعملين في, kamu belajar, كم ساعة تدرسين في اليوم؟ كم ساعة تدرسين في اليوم؟ atau تعلمين في اليوم؟ تعلمون في اليوم؟
ta'lamina fil yaum, kam sa'atan tadrusina fil yaum. Nah, gitu kan? Berapa jam kamu belajar dalam satu hari? Atau kam sa'atan tanamina fil yaum. Nah, gitu kan? Berapa jam kamu tidur dalam sehari? Bisa diganti ini ya. Kam sa'atan ta'kulina fil yaum. Berapa jam kamu makan dalam sehari? Kam sa'atan tadrusina fil yaum. Kamu belajarnya berapa jam dalam sehari? Kam sa'atan, apa lagi? Taqra'u. Kam sa'atan taqra'ul kitaba fil yaum. Berapa jam kamu baca buku dalam sehari? Kam sa'atan. Nah, itu banyak ya. Banyak gitu pertanyaan. Kam sa'atan tashrabu. Berapa jam kamu butuh berapa jam kamu minum dalam satu hari gitu ya. Nah, gitu. Kalau misalnya kita nanya kamu berapa jam tidur gimana? Kam sa'atan tanamina fil yaum. Nama yanamu ya. Tanamina fil yaum. Kamu berapa jam tidur dalam sehari? Ini Ustaz takutnya dari masa-masa banyak tidur. Jangan banyak tidur ya. Jangan banyak tidur ya. Jangan banyak tidur. Sikitkan aja tidurnya. Ustaz Masya Allah, ini bukan bangga-banggakan diri, bukan cuma ngasih alhamdulillah sekarang ya. Kalau Ustaz alhamdulillah sekarang ini bangun tidur dulu jam 3 sampai sekarang tuh belum tidur lagi. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena kerja. Kerja juga. Iya, ibadah juga, Masya Allah ya. Kita seperti itu. Antum pernah dengar kisah Musa ya? Musa, pernah dengar enggak? Musa itu bangun jam berapa? Jam 3 dia bangun ya. 3 terus menghafal murojaah ya. Murojaah atau menghafalan baru. Murojaah dia. Itu terus dia, Masya Allah, subuh waktu yang barokah. Nanti kerja ya, bangun subuh. Ya, bangun sebelum subuh, hafal Quran, ya, belajar, ya, jangan malas, ya. Ya, semoga-moga nanti jadi orang yang anak-anak yang salihah, utama baca Quran, ya. Baca Quran enggak ada ruginya. Ya, enggak ada ruginya. Setiap huruf Allah beri ganjaran. Bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya Allah beri ganjaran. Ya, 10 kebaikan, Masya Allah. Jadi apa yang kita jangan sampai kita merasa bosan, enggak ada kegiatan. Seorang mukmin itu tidak ada dalam kamus seorang muslim itu dia pengangguran, enggak ada kerjaan. Seorang muslim itu waktunya itu kurang ya, bahkan waktu yang ada terasa kurang. Karena untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi kita diciptakan Allah ini untuk apa? Untuk beribadah. Baca Quran itu ibadah ya. Ibadah yang mudah, baca Quran ya. Baca Quran. Ya, kemudian itu anti baca Quran, salat malam ya, salat subuh, Masya Allah, menjaga aurat ya, keluar rumah dengan menutup aurat ya, tidak keluar sebagaimana keluarnya orang-orang zaman jahiliyah dahulu ya, mengumbar auratnya ya, tidak memakai wangi-wangian ya, keluar rumah dengan menutup ya, dengan ketakwaan, takut pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Seperti ini insyaallah. Semoga jadi anak yang jadi penduduk surga ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan jadi penduduk surga. Apalagi yang kita harapkan di dunia ini? Enggak ada. Tujuan kita, harapan kita bisa masuk surga. Apalagi? Apa cita-cita tertinggi kita? Cita-cita tertinggi kita adalah bisa masuk surga firdausnya Allah. Kita masukkan Allah ke dalam surga firdausnya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah keinginan tertinggi kita. Ya, itulah keinginan tertinggi kita. Ya, jangan salah ngambil, jangan salah orientasi ya. Ingin ini, ingin itu, hal duniawi. Padahal dunia itu hanya sementara. Cobalah lihat, tak terasa anti sekarang sudah kelas 10, sudah enggak terasa itu. Ya, dan tak terasa lagi nanti anti sudah
tiba-tiba sudah berada dalam kuburan. Ya, ustaz tiba-tiba sudah berada dalam kuburan. Ya, situlah kita baru menyesal. Ya, orang-orang dalam kuburan sekarang berharap-harap agar bisa agar bisa dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal, beribadah kepada Allah. Salat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya bagi mereka. Ya, dan bagi kita kalau kita memahaminya, sungguh salat itu lebih baik ya daripada dunia dan seisinya ini. Demikian. Jadi jangan kita terbuai ya, terlena akan dunia, terlena akan dunia. Fokus belajar, memahami agama dengan benar ya. Ini gunanya kenapa? Ini ibadah. Jangan sampai kita salah dalam memahami beragama. Kalau salah dalam beragama, maka kita akan mendapatkan dosa. Dosa ujungnya neraka. Demikian ya. Demikian ya. Jadi semangat belajar. Ini kita belajar bahasa Arab untuk apa? Supaya anti bisa nanti baca kitab-kitab ulama, supaya anti nanti bisa mendengarkan tausiah-tausiah dari ulama, langsung dari ulama-ulama yang nama-nama terpercaya yang dari Arab sana ya. Yang karena agama kita dari mana nih? Asalnya dari Makkah dan Madinah. Sana, dan agama kita utama bahasa apa? Bahasa Arab. Anti sholat itu kalau nggak bahasa Arab nggak sah. Ya, anti sholat tuh kalau nggak bahasa Arab nggak sah. Kalau anti bahasa Arab, sholatnya pakai bahasa Indonesia Raya, itu nggak sah sholatnya. Ya, kita setiap hari sholat pakai bahasa Arab. Maunya kita tahu itu apa yang kita ucapkan itu. Allahu Akbar, tahu kita artinya, tahu kita maknanya. Ya, kemudian baca bacaan Al-Fatihah, tahu kita artinya. Ya, Sami'allahu liman hamidah, tahu nggak artinya apa? Ada yang nggak tahu artinya? Sami'allahu liman hamidah. Tahu kita, hayati maknanya. Kemudian doa-doanya itu hayati. Ya. Kita tahu, belajar doa iftitah, hafal dan pahami maknanya. Kemudian ayat Al-Quran dengan ini caranya bahasa Arab. Kalau kita mengerti bahasa Arab, kita tahulah sikit-sikit maknanya itu, sudah terdengar, kita paham maknanya. Demikian. Ya, ada lagi kita hidup untuk apa? Kita tidak ada tujuan lain kita di dunia ini hanya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Tidak Allah ciptakan kita, tidak hadir kita di dunia ini, tidak Allah ciptakan untuk apa kita ciptakan? Untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah semata. Ya, itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Ya, dan tujuan kita itu jangan salah satunya dengan caranya mendapat apa? Ibadah, salah satu ibadah mulia itu apa? Belajar. Salah satu ibadah yang mulia itu adalah dengan belajar. Nah, seperti ini kita belajar bahasa Arab. Ya, tujuannya ini sebagai namanya ilmu alat ini. Bahasa Arab ini alat, bukan ilmu tujuan. Bahasa Arab ini sebagai alat untuk memahami agama. Tujuannya apa? Paham agama. Ilmu-ilmu agama yang lainnya. Ilmu Al-Quran itu tujuan. Memahami Al-Quran, memahami hadis itu ilmu usul ya, ilmu itu yang untuk beribadah ya, seperti itu. Tujuannya itu ibadahnya bagus. Itu bahasa Arab ini adalah ilmu alat ya, alat untuk memahaminya, memahami Al-Quran, memahami hadis, itu ilmu memahami fikih ya, seperti itu ya. Itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Demikian. Kembali kita. Tadi kita mengucapkan kam sa'atan, itu menanyakan jumlah jamnya ya. Kam sa'atan ta'malu fil yaum. Ini kalau kini berapa jam, hitung aja. 1 2 3 3. 3 bahasa Arabnya apa? Salasah. Kemarin Ustaz ajarkan adat ma'dud, bilangan dan yang dibilang. Kalau yang dibilangnya itu adalah muannats, maka bilangan 3 sampai dengan 10 itu bilangannya dalam bentuk mudzakkar. Maka coba lihat ini. Ya, kasih contoh. A'malu sab'a, bukan sab'ata. Kenapa? Karena sa'a yang dibilangnya itu, yang jadi bilang yang dikeranya itu adalah isim muannats. Sa'at jamaknya apa? Mufradnya apa? Sa'atun. Ada ta marbutah, salah satu tandanya apa itu? Tanda muannats. Nah, tambah isim muannats, maka dia harus mudzakkar di sininya. Taib ya.
Tak terasa jam kita telah berakhir. InsyaAllah kalau ada umur panjang kita bisa bertemu kembali lewat rekaman ini. Ustaz hanya bisa menyapa Antuna lewat rekaman ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, pandemi ini hilang, Allah berikan Ustaz kesempatan, Antuna kita bisa bertemu di kelas nanti, belajar langsung tatap muka. Ya, di balik tabir tentunya, cuman lebih insyaallah lebih enak ya belajar langsung itu, talaki ya, berjumpa langsung itu masya Allah nikmatnya, lebih belajarnya lebih mudah dipahami, lebih ngena gitu, kita lebih konsentrasi. Namanya mendengarkan rekaman itu tentu ada halangan, tengah dengar rekaman ada yang ganggu, ada yang ini gitu kan, kita nggak fokus, demikian ya. Ustaz tutup pertemuan kita. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.